ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat nanti. Untuk apa dia datang pada hari kiamat? Kepada siapa? Ya, dia akan datang pada hari kiamat untuk syafi'an, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang di ashabihi, kepada orang-orang yang membacanya. Nah, dia akan datang kepada orang-orang pembaca Al-Quran tersebut ya, untuk memberikan syafaat. Kita sedang kepayahan di hari kiamat nanti, yaitu di misalnya kepayahan di padang mahsyar, sedang kepanasan, yang sedang kehausan, ya jutaan tahun di situ, bahkan miliaran tahun, ya. Karena di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu ukuran di akhirat. Kalau pakai yang panas sedang. Kalau di akhirat itu 50.000 tahun, berarti kalau di dunia satu harinya saja sudah 1.000 tahun. 1.000 tahun dikali kalau satu tahun itu 356 hari. Ya, 365 hari kali 1.000 tahun. Kali 1.000 hari. Nah, kali lagi 50.000 tahun. Ya Allah, sudah triliunan tahun. Itu kita tidak bisa menghitungnya lagi. Nah, di akhirat itu ya, di padang mahsyar saja itu. Di padang mahsyar, kesusahan, kepanasan, sampai berkeringat-keringat, sampai di kakinya, sampai di lututnya, dari amalnya, semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya, sampai dia tenggelam. Maka ketika seseorang sedang susah pada saat itu, maka datang Al-Quran memberikan syafaat. Sedang panas dinaungi, ya, sedang ya, dinaungi oleh Al-Quran, diberikan oleh syafaat oleh Al-Quran, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pembacanya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, rahul Muslim. Selanjutnya wa'ani bani Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, dia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, ya, tidak ada rasa hasad, tidak boleh menanamkan rasa hasad kecuali di dalam dua perkara. Apa dua perkara dalam boleh melakukan hasad itu? Ya, yaitu rajulun atahullahul Quran, yaitu kita boleh melakukan hasad, boleh kita berhasad kepada orang, yaitu kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Artinya dia menguasai Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia menguasai makna-makna Al-Quran. Maka ini perlu kita iri di sini, hasad di sini, yaitu kita hasad untuk termotivasi, bukan hasad untuk merusak, bukan. Tapi hasad kita untuk termotivasi. Seandainya saya bisa hafal Quran seperti dia, seperti teman saya itu, seandainya saya bisa mengetahui makna-makna Al-Quran itu, bisa menerjemahkannya sendiri, bisa membacakannya sendiri, bisa menafsirkan, bahkan bisa mampu menafsirkannya seperti itu, ataupun minimal bisa membaca tafsir Al-Quran itu dalam bahasa Arab tersebut. Ini luar biasa seperti ini. Maka kita harus menemukan rasa motivasi dalam diri kita, ya, seperti itu ya. Kemudian satu lagi orang yang boleh kita hasad kepada mereka adalah, yaitu wahwa, sebentar ya, saya ulangi lagi. Rajulun atahullahul Quran, yaitu orang yang diberikan Allah Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi dia berdiri ataupun mengerjakan ibadah tilawah Al-Quran, yaitu pada malam dan siang hari, ya, siang malam dia baca Al-Quran. Maka kita harus perlu termotivasi. Wa rajulun atahullahu malan, dan yang kedua boleh kita hasad itu kepada orang yang Allah berikan harta benda.
wa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi dia memberikan harta tersebut, dia nafkahkan, dia infakkan di jalan Allah, keluarkan zakatnya, baik itu siang dan baik itu malam maupun siang hari, siang malam dia berikan nafkah tersebut tanpa ada batasnya selagi masih ada hartanya. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, sudah banyak sekali ya, yaitu pahala fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Selanjutnya, warawainahu aidan, dan telah meriwayatkan kepada kami juga min riwayat Abdullah bin Mas'ud, melalui riwayat jalur riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beliau diridhai Allah Subhanahu wa taala. La hasada illa fi tsnatain. Ini hampir sama hadisnya ya. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, yaitu laki-laki yang diberikan Allah mal, harta benda. Ini hampir sama redaksinya, tapi terbalik, ini dibalikkan. Kemudian selanjutnya, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk menggunakan hartanya itu di jalan yang benar. Warajulun atahullahu hikmatan. Kemudian Allah boleh kita hasad itu kepada orang-orang yang Allah berikan hikmah kepadanya. Ya, siapa dia? Wa fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu orang-orang yang memutuskan perkara dan mengajarkannya, dan juga mengajarkannya. Orang-orang yang memutuskan perkara dan juga mengajarkan, artinya dia orang berilmu. Allah berikan hikmah kepadanya, berikan hikmah dan ilmu. Selanjutnya, hadis tentang baca dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya adalah wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran ini, dari kitab Allah ini, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf itu, bukan satu ayat ya, perlu diingat, satu huruf kita membaca Al-Quran itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kemudian setiap satu huruf itu mempunyai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan bi asyri amsalihah, artinya menjadi 10 kebaikan. Berarti satu huruf itu sudah mendapatkan 10 kebaikan, ya 10 kali lipat. Karena kemudian la aqulu, aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak katakan kalimat alif lam mim itu adalah tidak aku katakan satu huruf, harfun, ya, tidak aku katakan satu huruf. Bal, tetapi kalimat alif lam mim itu alifun harfun, satu alif itu satu huruf dihitung, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun satu harfun, dan mim satu huruf. Berarti ada 3 huruf. 3 huruf dikalikan ataupun dilipat gandakan 10 menjadi 30 kebaikan. Kita baca saja alif lam mim, udah dapat 30 kebaikan, luar biasa ya kan? Kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya itu ada 19 huruf. Maka 19 huruf ini dikalikan dengan 10 kebaikan, berarti sudah mendapatkan 190 kebaikan. Ya.
190 kebaikan. 19 huruf dikali 10, 190 kebaikan. Luar biasa. Masya Allah. Walahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sering disebut dengan Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan dia berkata, yaitu siapa? At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis hasan sahih. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Sambil saya ngundang-undang teman-teman nih. Tuh. Jocelyn apa? Enggak pandai baca bahasa Inggrisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ada mau bertanya? Ada mau ditanyakan? Ada ya. Coba Bang Abu Hafiz, saya jadikan ini aja ya. Saya jadikan sebagai apa namanya? Moderator supaya bisa memasukkan teman-teman ya. Bisa diundang. Oh, sudah moderator ini. Untuk masukkannya ya, naikkan ke atas ya, apa yang ya, dan diundang juga, di share ya. Syukran Bang Jocelyn. Baik, sampai di mana tadi? Yaitu hadis ini ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis isinya itu yaitu firman Allah, maka hadisnya itu namanya hadis qudsi, ya. Ya, syukur ya, alhamdulillah. Thayyib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan lagi yang lain, Bang. Oh, sudah ya. Thayyib. Saya ulangi lagi. Yaqulu Rabbus Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, artinya telah berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, ya, dan mengingat kepadaku, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku. A'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Maka akan aku berikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Selamat bergabung Bang Wahyudin. Jadi kalau ada orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, ya, kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga dia lupa sampai berdoa kepada Allah saking sibuknya, maka Allah akan berikan kepadanya yaitu keutamaan berupa apa? Yaitu keutamaan yang lebih utama daripada apa yang diminta oleh orang-orang.
Orang-orang lain apa meminta apa, maka permintaan orang lain itu melebihi apa yang Allah berikan kepadanya tanpa diminta, ya. Dia tanpa meminta karena lupa karena udah sibuk membaca Al-Quran tuh dan berzikir, sehingga diberikan Allah apa orang yang yang terbaik diminta oleh orang lain, maka Allah berikan kepadanya lebih daripada itu. Wa fadlul kalami wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam. Kemudian keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu ala sairil kalam, yaitu di atas segala kalam, di atas segala permintaan-permintaan, di atas segala ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Nggak ada yang dapat menandingi daripada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya fadlu kalam, ya, keutamaan firman Allah itu di antara seluruh perkataan seluruh makhluk. Kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, ya, seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hadis ini dikatakan Imam At-Tirmizi hadisun hasan, hadis hasan. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sekarang Anda mau minta akhi Abu Hafs, ya, untuk membaca dan menerjemahkan. Ajar, ya. Tafadhol. Ya Ustaz Abu Hafs. Ini dari sini. Nah, dari sini. Wa ani bin Abbas, bisa terlihat kan? Ini. Ya. Yang di nah. Ya, enggak apa-apa, sama-sama belajar kita. Sama berbagi fawaid, berbagi keutamaannya, faidah. Ibnu Abbas Kharib, ya. Oh, bahasanya, ya. Nah, sebentar, ada yang mau naik, saya naikkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gabung, ya, Bang Fikar dan Bang Yasna. Ya, barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Salam kenal buat semuanya, Ustaz. Ya, insyaallah salam kenal semuanya. Baik, kita lanjut, ya. Tadi ini dibaca, Anda minta dibantu dibaca sama kawan kita Abu Hafs tadi. Innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un, artinya itu minal Quran kal baitil kharib, itu orang yang tidak mempunyai, ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mempunyai fi jawfihi syai'un, ya, tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun, minal Quran, tidak mempunyai sedikit pun hafalan Al-Quran di dalam kepalanya, di dalam ya hafalannya nggak ada sedikit pun tentang Al-Quran. Kal baitil kharib, ya, diumpamakan seperti
seperti rumah yang roboh. Ada rumah yang sudah remuk, yang sudah keropos, maka dia roboh. Ya, seperti itulah Al-Quran. Manusia yang tidak ada hafalan Al-Qurannya dalam kepalanya. Maka kita harus termotivasi terus membaca Al-Quran. Jadi kita ini sedang membaca kitab yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Yaitu kitab At-Tibyan ini adalah kitab tentang keutamaan-keutamaan ataupun adab-adab penghafal Al-Quran, ya, pembaca dan hadisun hasanun sahih. Hadis ini beliau berkata hadis hasan sahih. Tayyib, lanjutkan Bu Hafiz. Ini ya. Yuqalu li sahibil Qur'an. Jika dikatakan kepada sahibul Quran, terjemahan itu yaitu tempat yang dijadikan bagimu, ya gitu. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempat yang dijadikan untukmu, inda akhiri ayatin yaqra'u. Jadi yaitu tergantung dari akhir ayat yang kita baca gitu. Kita sering baca Al-Quran, maka Allah akan berikan fadilah ketika kita membaca Al-Quran. Maka di akhir ayat itulah yang nanti kita diwafatkan. Kita sering membaca Al-Quran, ayat itulah yang kita menjadi diwafatkan Allah. Akhirnya di akhir itulah kita membaca ayat itu yang terakhir kita baca ketika lisan kita yang terakhir kita membacanya. Silakan terus. Mana tadi? Abu Dawud, ya. Selanjutnya ini bisa dilanjut atau saya lanjut? Saya lanjut aja, ya. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Nah, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dan mengamalkannya, ya, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ya, bagaimana Allah berikan keutamaan kepadanya? Ulbisa walidahu tajan, ya, yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Allah berikan tajan, mahkota. Masya Allah. Coba bayangkan ketika misalnya kita sedang wisuda, ini oleh ribuan mahasiswa dan ribuan orang tua.
dan dosen. Kemudian tiba-tiba dipanggil orang tua kita. Ini atas nama si Fulan ya, bin si Fulan, atas orang tuanya si Fulan, tolong maju ke depan. Maka diberikanlah ya oleh kampus itu ya berupa misalnya hadiah yang paling terbaik, sekian harganya sekian ratus juta misalnya. Maka luar biasa bangga kita. Ini diberikan yaitu kepada kedua orang tua kita di hadapan seluruh umat manusia, di hadapan seluruh malaikat, yaitu berupa mahkota yang terbuat dari mungkin dari jamrud ya, dari berlian dan seterusnya ya. Luar biasa ya. Maka bagaimana bangga kita, kebanggaan orang tua itu ketika dipakaikan kepadanya, Allah langsung yang memberikan kepadanya. Itu akibat apa? Fadilah dari mana? Fadilah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menghafalkannya gitu. Kemudian dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunia. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ini. Yang cahaya daripada tajan itu, cahaya daripada mahkota itu lebih baik ya, lebih bersinar, sinarnya itu daripada lebih bercahaya dari matahari. Cahayanya itu lebih bersinar daripada sinarnya matahari. Sinar matahari udah luar biasa kan, udah luar biasa sampai bisa menerangi seluruh alam ini ya, bisa menerangi seluruh alam ini, luar biasa. Tapi lebih hebat lagi ternyata, yaitu ahlan wasahlan Ukhti Zain, ternyata lebih hebat lagi dan cahaya daripada kota kepada orang kita membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Buyuti dunia diberikan di di buyuti dunia, di rumah-rumah di dunia, ataupun di maksudnya ini cahaya yang ada di dunia ini yaitu matahari itu kan terang, maka terangnya cahaya itu yang cahaya matahari yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, itu lebih baik lagi cahayanya dibanding dengan mahkota yang diberikan kepada kedua orang tua kita, yaitu mahkota yang sangat indah, yang sangat terang, lebih terang daripada cahaya yang ada di cahaya matahari yang ada di dunia ini. Selanjutnya, fama zannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Ya bagaimana itu kalau hal tersebut didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran? Ya, kita diantaranya misalnya. Bagaimana kira-kira menurut ya teman-teman semuanya? Tentunya kita sangat bahagia. Jangankan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan saja hadiah yang terbaik dari kampus ya, di tengah-tengah orang banyak, ketika kita misalnya melaksanakan wisuda, itu sudah luar biasa kita bangganya. Selanjutnya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rawat Darimi, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi biisnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dia berkata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu ya, jangan dipajang saja, dibaca Al-Quran itu. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang ya, tidak akan Allah mengazab orang-orang yang berada di dalam hatinya yaitu Al-Quran. Ya, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam hatinya yaitu Al-Quran. Kemudian
wa al-Quran, dan betul-betul Al-Quran itu merupakan jamuannya, ya. Artinya Allah akan menjamu Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang membacanya nanti di akhirat kelak. Wa inna hadzal Quran ma'dzubatullahi ta'ala. Udah banyak yang turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Abi Tendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Abi. Ya, selamat bergabung Kakanda. Dari mana, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana dari Sleman, Yogyakarta. Insyaallah. Ya, ahlan wa sahlan wa barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ini kita lagi baca tentang yaitu kitab At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran, tentang yaitu adab-adab menghafal Al-Quran dan membacanya. Sekarang ini kita izin ya, tanya Ustadz, kitabnya ya, udah ada tafadhol. terjemahan Indonesia belum? Terjemahan Indonesia ada juga itu. Kira-kira harganya berapa udah ada. Ustadz? Hah? Harganya kira-kira berapa itu? Oh, harganya kurang tahu. Oh, nggak tahu ya. Kurang tahu ya. Ya, kalau di download ada tuh, kalau mau di download. Oh ya, makasih Ustadz. Iya, afwan ya. Buat aja situ download terjemah kitab At-Tibyan. Ya, Insyaallah ada itu. keren sekali. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Wa man ahabbal Quran fal yabshar, ya. Fal yabshar bisa juga baca fal yabshur. Ini ada dua barisnya dibuat, ya. Tergantung dari wazannya. Sesungguhnya Al-Quran itu ya yaitu dia akan Al-Quran tersebut akan benar-benar merupakan menjadi jamuan para pembacanya nanti di akhirat. Faman dakhala fihi, maka barang siapa yang mendatanginya, yang mendatangi Al-Quran tersebut, fahuwa amin, maka dia akan menjadi aman, menjadi aman di dunia dan akhirat. Waman ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran tersebut, falyabshur ataupun falyabshar, maka berilah kabar gembira kepadanya, yaitu karena kenapa diberikan kabar gembira? Karena dia sudah mendapatkan berbagai macam fadilah. Tadi keutamanya itu diantaranya Allah berikan syafaat kepada pembaca Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran tersebut. Kemudian dia diberikan kepada orang tuanya mahkota yang sinarnya melebihi daripada sinarnya matahari, melebihi daripada cahaya matahari terangnya. Dan masih banyak tadi hadis-hadis yang sebelumnya kita baca. Wan Abdul Hamid Al-Himmani qol, dari Abdul Hamid Al-Himani, ia berkata, Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilaika wa au yaqra'ul Qur'an. Jadi diriwayati Abdul Hamid Al-Himani, ia berkata, saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri anir rajuli, yaitu tentang seseorang yaghzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an, yaitu tentang seseorang yang lebih mencintai kepadamu ataupun lebih mencintai Al-Quran, ya.
ditanyakan kepada orang tersebut, manakah yang lebih kamu sukai? Mana yang kamu lebih sukai? Yaitu berperang di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah, ataukah membaca Al-Quran. Faqala yaqra'ul Quran, maka orang tersebut membaca mengatakan yaitu membaca Al-Quran. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu, orang yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, mempelajari cara membacanya, tajwidnya, fasahannya, makharijul hurufnya, kemudian ilmu-ilmu Al-Qur'annya, terjemahannya, tafsirnya, ilmu-ilmu pendukung Al-Qur'an seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan sebagainya dipelajari, maka itu adalah orang-orang yang terbaik, ya, di antara manusia. Kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itulah bab yang pertama tadi. Ini masuk bab kedua. Sebelum kita beranjak kita diberikan syafaat oleh Al-Quran nanti di hari kiamat, dan ketika kita dalam kesusahan, sampai diberikan yaitu mahkota kepada kedua orang tua kita, mahkota yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan seluruh makhluk nanti di akhirat. Kenapa begitu besar? Karena susah dalam membacanya, gitu. Justru kita dalam kesusahan membacanya. Tadi dalam hadis yang sebelumnya yang kita baca dari awal-awal, itu orang-orang yang membaca dengan kondisi yaitu dalam kondisi terbata-bata, dan dalam kondisi syakun, dalam kondisi kesusahan, kepayahan, maka diberi justru pahalanya lebih banyak, yaitu dua kebaikan, dua pahala dia dapat, dua pahala. Mungkin kemudian setiap hurufnya itu diberikan 10 kali lipat setiap huruf. Maka bagaimana ini supaya kita ini biar istiqomah? Jadi supaya kita istiqomah, pertama adalah kita harus banyak-banyak membaca fadilah membaca Al-Quran itu. Apa fadilahnya membaca Al-Quran itu? Apa keutamaannya? Kayak kita mau dagang nih kan, misalnya kita mau dagang apa ya yang banyak untungnya, gitu kan. Ketika kita mengetahui sesuatu itu keuntungannya, maka kita akan giat, ya kan, kita akan giat tentunya. Apa yang paling misalnya besar keuntungan dagang itu? Misalnya dagang pakaian gitu ya, dagang pakaian, belinya 200.000, dijualnya 300.000 gitu kan. Kalau beli beras, paling misalnya satu karungnya dari sana 240.000, paling dijualnya 250.000, ambil 10.000 rupiah misalnya, atau 5.000 rupiah. Maka sedikit itu, sedikit untungnya. Jadi ketika kita mengetahui betapa besarnya fadilahnya itu, betapa besarnya keuntungannya, maka hal itu kita menjadi termotivasi. Karena di sini, dalam ayat di sini Allah berfirman, ini fadilah pertama dari dalam Al-Quran orang-orang yang membaca Al-Quran itu, yaitu innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah la yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, ya, menafkahkan sebagian rezekinya yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan, mereka mengharapkan yaitu perdagangan yang mana? Lan taburo, yaitu perdagangan yang tidak ada ruginya. Jadi perdagangan itu tidak ada pernah ruginya, artinya terus beruntung saja. Maka membaca Al-Quran itu kita harus ketahui, kita harus pahami bahwanya Al-Quran ini adalah kita sedang berdagang dengan Allah, yaitu perdagangan yang tidak ada untungnya, tidak ada ruginya, untung terus. Kalau kita berdagang di dunia,
maka ada kerugiannya. Ada sekali-sekali rugi kita. Nggak mulus selalu untuk. Dan keuntungannya gitu. Tapi kalau ini terus ya, terus-menerus menguntungkan dan banyak keuntungannya. Seperti itu. Ada ruginya. Kalau kita terus membaca Al-Quran. Itu pertama. Kita harus mempelajari atau mengetahui apa saja fadilah-fadilah maupun keutamaan-keutamaan itu motivasi kita. Pertama. Yang kedua, kita harus paksakan, ya kita harus paksakan diri kita itu. Memang sesuatu yang tidak dipaksakan itu tidak akan bisa. Nah, kita paksakan diri kita itu. Nah, kayak kita sholat kan, payah kita sholat subuh, ya kita paksakan gitu. Insya Allah kita akan bisa. Dipaksakan tuh awalnya berat ya. Nanti udah lama-lama terbiasa, terbiasa menjadi kebiasaan, udah kebiasaan menjadi tabiat kita. Akhirnya membaca itu menjadi tabiat kita. Tanpa baca Al-Quran kita sehari itu rasanya kayak nggak enak, perasaan kita. Kayak ada yang kurang gitu, kayak kita kurang makan gitu. Kurang makan sehari atau 2 kali ya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu supaya kita istiqomah di dalam membaca Al-Quran, kita harus sering bareng-bareng dengan ahlul Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Kalau kita barengnya dengan orang-orang yang tidak mencintai Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, justru kita misalnya gabungnya dengan orang-orang yang membenci membaca Al-Quran gitu, ya, nggak akan bisa. Jangankan kita bertambah bacaan kita, bertambah hafalan kita, justru akan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kenapa? Karena pengaruh kawan tadi. Jadi pengaruh kawan itu, pengaruh teman itu sangat berpengaruh. Baik itu pengaruh teman yang ada di sekitar kita, maupun teman yang ada di media sosial gitu. Nah, kayak ini kan kita berteman di media sosial. Jadi ini sangat ada pengaruhnya, sangat ada pengaruhnya. Nah, ketika kita berkawan di media sosial ini, ya kita masuk ke komal orang-orang yang nyanyi-nyanyi gitu, yang yang joget-joget. Lama kelamaan awalnya kita risih nengok kita nggak suka nengok orang joget-joget. Tapi karena sering kita ikuti tiap hari, sudah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka sudah terbiasa di telinga kita, bahkan kita menjadi senang mendengarkan musik tersebut, melihat orang-orang joget-joget tersebut, kita jadi senang, nggak ada lagi bencian. Awalnya benci kita lihatnya, nah, akhirnya apa? Jangankan Al-Qurannya ya, jangankan hafalannya, bacaan Al-Qurannya pun akan tertinggal, bahkan hilang sama sekali. Maka kita harus mencari sahabat-sahabat kita yang betul-betul bisa mempertahankan ataupun bisa mengistiqomah dalam membaca Al-Quran ini, dalam menghafal Al-Quran ini. Maka cari teman kita yang ada di komal-komal ini, yang bisa menjadikan kita menjadi lebih istiqomah dan lebih termotivasi di dalam ibadah dan di dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Kita masuk komal yang baik itu, komal yang membahas tentang ilmu, tentang motivasi ibadah, maka kita akan termotivasi terus beribadah. Itu. Wallahu a'lam. Itu Bang ya. Afwan mungkin kurang mengena ya. Masih ada? Silakan. Bang Abu Hafiz, silakan. Oh, ada baliknya. Saya doa lagi malu Pak. Ya, baik. Tadi kita baca balik apanya? Kita balik ini kita baca balik hadisnya supaya lebih jelas ya.
Oh. Yang mana tadi? Yang mau mencari, yang mau mencari. Sebentar ya, karena udah banyak tadi hadis yang kita baca tadi. Ini dia. Jadi kita jawab dengan hadisnya langsung. An Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, ulbisa walidahu. Di sini walidahu ya. Ya, di sini kedua orang tuanya, bukan ayah saja, bukan mak aja, tapi kedua-duanya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dia akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan. Apa itu? Yaitu mahkota yang sangat indah, yang sangat berkilau pada hari kiamat nanti. Bagaimana kilauannya? Du'u hasan ahsanu min du'is syamsi fi buyuti dunia. Maka kilauannya tersebut, ya, indahnya tersebut melebihi dari kilauan dari cahaya matahari. Ya Allah, cahaya matahari aja udah sangat terang kan. Alam semesta ini bisa diteranginya, apalagi nanti kilauan taj ini, kilauan mahkota ini. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Fama zannukum, barang siapa yang menganggapnya billadzi amila bihada, ya. Bukan menganggapnya. Siapa yang, kata Rasulullah, siapa yang ingin mengamalkan Al-Qur'an tersebut ataupun mengamalkan membaca Al-Qur'an tersebut, ya siapa yang mau gitu, kata Rasulullah, ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau mengamalkan seperti amalan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ini jawabannya ya. Man qara'al Qur'ana wa amila bihi. Ya, jadi bukan hanya menghafal, justru yaitu orang yang membaca. Qara'a itu kan membaca, bukan man hafazah di sini. Bukan man hafazul Qur'an wa amila bihi, bukan. Tapi man qara'a, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi tidak hanya dibaca, wa amila bihi, wa amila bima fihi. Dia amalkan Al-Qur'an itu. Yang dilarang Al-Qur'an dia jauhi, yang diperintahkan Al-Qur'an dia kerjakan. Maka itu akan diberikan mahkota kepada kedua orang tua kita di hari kiamat. Jadi kalau sayang kepada orang tua kita, banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Insya Allah kita akan bahagia gitu ya. Apalagi orang tua kita sudah meninggal, luar biasa itu, luar biasa pahala nanti akan diterima orang tua kita, nanti dia akan bahagia, akan senang. Silakan, masih ada pertanyaannya? Udah turun bangnya, bang. Apa namanya tadi? Udah turun ya, nggak apa-apa. Masih ada yang mau naik? Silakan, ayo. Assalamualaikum, izin nyimak belajar ilmunya Ustadz. Ya, tafadhol. Bang Sailan, silakan naik ke atas saja. Mau tanya-tanya boleh. Sailan nih ikhwan kan? Nah, jadi nggak tahu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Bang Abu Habis. Oh gitu. Hah? Oh, tayyib. Sekarang yaitu
Bab yang kedua, al-babus tsani fi tarjihil qiraati wa qari'i ala ghairihima, yaitu keutamaan membaca ya, yang lebih roji atau yaitu yang lebih utama, keutamaan qiraatnya dan orang yang membacanya dari yang lainnya. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah, hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling ahli membaca kitab Al-Quran, kitabullah ya. Jadi kita itu diperintahkan Rasulullah supaya kita yang mengimami kita sholat itu adalah orang yang paling ahli membaca kitab Allah, membaca Al-Quran di antara kita gitu. Yang paling bagusnya bacaan di antara kita itulah dia, kita jadikan dia menjadi imam kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu musyawaratihi kahwa kahulan kanu au syubbanan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi. Para qurra, para pembaca Al-Quran itu merupakan orang-orang yang selalu bermajelis, ya, berada di majelis Umar bin Khattab. Wa musyawaratihi, dan di dewan syurahnya, ya, dewan syurahnya Umar. Kahulan kanu au syubbanan, baik itu para senior maupun kaum mudanya, baik kaum senior maupun kaum mudanya. Rahul Bukhari fi sahihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sayati fil babi ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Jadi akan datang nanti satu bab setelah hadis-hadis yang masuk dalam bab ini. Anna qira'atal Qur'an afdalu min tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar. Bahwasannya, ya, harus kita ketahui membaca Al-Quran itu lebih utama, lebih afdol, lebih utama daripada bertasbih, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lebih utama membaca Al-Quran. Wa tahlil, dan membacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid itu sangat utama, sangat banyak fadilahnya. Tapi lebih besar lagi fadilah daripada baca Al-Quran ini, itu. Minal azkar, dari berbagai macam bentuk zikir-zikir, lebih utama, ya. Qad tazaharatil adillatu ala dzalik, dan telah jelas ataupun telah tampak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ababul salis, yaitu bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an idzaihim,
yaitu keharusan di dalam memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Dilarang kita menyakiti para ahli Al-Quran itu. Justru kita harus memuliakannya. Kita ikramiyah kepada mereka. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan yaitu apa yang telah dihormati di sisi Allah. Apa yang dihormati Allah itu? Yaitu Al-Quran. Yang dimuliakan Allah itu, yaitu Al-Quran. Fahuwa khairul lahu inda rabbi. Maka dia itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wahfiz janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah rendah hatilah kamu terhadap apa yang terhadap orang-orang yang beriman. Artinya kita tidak boleh mengeraskan suara kita, tidak boleh berkata kasar kepada orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang yang membaca Al-Quran, ahlulnya Quran. Wa qala ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, tanpa ada kesalahan mereka yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebodohan dan dosa yang nyata. Jadi mereka itu telah memikul dosa yang besar apabila mereka tidak menghormati orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu kaum muslimin, apabila mereka menjelek-jelekkannya ataupun memperlakukan dengan tidak baik. Jadi kita harus memperlakukan ahlul Quran itu dengan baik, sehingga ketika kita memuliakan mereka, Allah akan memuliakan kita. Wa fil babi hadithu Abi Mas'udin al-Ansari wa hadithu Bani Abbasin al-mutaqaddimani fil babi tsani. Dan di dalam bab ini terdapat hadis Ibnu Mas'ud. Terdapat hadis yang serupa dengan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah terdahulu. Fil babi tsani, pada bab yang kedua. Ternyata hadis-hadis di bab 3 ini banyak yang sama dengan bab yang di hadis-hadis yang di bab kedua. Selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol, dari Abu Musa al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzi syaibatil muslim. Kata Rasulullah, termasuk pengagungan kepada Allah, sesungguhnya yang termasuk pengagungan kepada Allah itu adalah yaitu menghormati ikrama dzi syaibatil muslim,
yaitu menghormati seorang muslim yang telah tua, yang telah tua, artinya lebih tua daripada dia, maka harus dimuliakan. Siapa lagi? Milil Qur'ani ghairil ghadi fihi wal jafi anhu. Yang kedua yaitu memuliakan para penghafal Al-Quran. Hamil di sini bukan hamil ya, tapi pembawa di sini maksudnya penghafal, yaitu penghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran yang tidak terlalu berlebihan, ya tidak terlalu berlebihan, kemudian wal jali anhu, dan tidak pula mengabaikannya, dan memuliakan pemimpin yang adil, wa ikrama di sultan. Jadi kita membaca Al-Quran itu nggak boleh juga terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan. Sebenarnya silakan ditartilkan ya, terhadap Al-Quran tersebut. Kita lanjut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud